Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, berjumpa lagi dengan Ibu Indah di pelajaran matematika di halaman 83 tentang penjumlahan bilangan sampai dengan 99. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar bagian F tentang penjumlahan bilangan sampai dengan 99. Baiklah, coba kita baca di sini. Sita mempersiapkan 32 bunga di sini ya. Bunga itu untuk acara ulang tahun. Ibu Sita membelikan lagi 12 bunga. Berapa banyak bunga Sita seluruhnya? Nah, jadi di sini sudah ada pertanyaan ya. Berapa banyak buah Sita seluruhnya? Ayo kita menghitung bersama-sama ya. Coba, Sita mempersiapkan 32 bunga. Berarti Sita ini sudah memiliki 32 bunga ya untuk acara ulang tahunnya. Ibu Sita membelikan lagi 12 bunga. Berarti Ibu Sita ini membelikan lagi. Kalau membelikan lagi berarti ini penjumlahan atau pengurangan anak-anak. Ditambah atau dikurang? Ditambah karena membelikan lagi. Berarti bunga Sita ini bertambah ya. Bertambah berapa? Ibu Sita membelikan lagi 12 bunga. Berarti bunga Sita itu bertambah 12 bunga ya. Jadi pertanyaannya, berapa banyak bunga Sita sekarang? Seluruhnya ya. Jadi di sini sudah ada 32 bunga milik Sita, lalu ibunya membeli lagi 12 bunga ya. Nah, di sini ada bunga ya. Bunga ini satu ikat ini isinya 10 ya. Berarti di sini ada 3 ikat, berarti ada 30. Nah, di sini ada 1 tangkai dan 2 tangkai ya. Berarti 32. Ditambah 12 bunga lagi ya. 1 tangkai kata Ibu Indah itu isinya ada 10 ya. Berarti di sini juga ada 2 tangkai, berarti 12 ya. Berapa jumlah 32 ditambah 12? Nah, cara penjumlahannya itu bisa kalian tambahkan ya. 32 di mulut, 12-nya di jari ya. 32 ditambah 12 itu sama dengan 44 ya. Atau bisa juga kalian menambahkannya ya dari sini ya. 32 ini kalian tambahkan anak-anak ya. 30 angka 3 di sini menyatakan puluhan ya. Sedangkan satu ini menyatakan puluhan juga ya. Jadi puluhan kita tambahkan dengan puluhan ya. 3 ya kita tambahkan dengan 1 ya, karena sama-sama puluhan ya. 3 ditambah 1 berapa anak-anak? 3 ditambah 1 itu adalah 4 ya. Berarti hasil dari 3 ditambah 1 itu adalah 4. Kita tulis di sini 4 ya. Nah, 4 ini menyatakan puluhan ya, karena kita tadi sedang menambahkan puluhan. Selanjutnya
Di sini ada angka 2 ya, bilangan 2 ya, sama-sama bilangan 2. Nah, bilangan 2 ini ya, ini menyatakan satuan ya. Satuan. Berarti kita sama-sama menambahkan ya. Satuannya tuh 2 ya, kita tambahkan dengan satuan 2. 2 ditambah 2 berapa anak-anak? 2 ditambah 2 itu hasilnya adalah 4 ya. 2 di mulut, 2 di jari ya. Setelah 2, 3, 4 ya. Berarti 4 ditaruh di mana Ibu Indah? Taruhnya di belakang 40-an ini karena 4 ini sudah menyatakan puluhan ya. Karena kita satuan berarti taruhnya di belakang ya. Oke ya. Jadi 32 ditambah 12 itu hasilnya adalah 44. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Di sini nomor 1. Menjumlah dua bilangan kelipatan 10. Nah, ya. Di sini sudah ada contohnya ya. Coba kita baca contohnya. Iwan memetik 20 jambu air. Nah, ayah memetik 30 jambu air. Berapa jumlah jambu yang mereka petik? Berarti anak-anak, di sini sudah ada ya. Nah, Iwan itu pertama-tama dia memetik 20 jambu air ya. Lalu ayah memetik lagi. Ayah memetik lagi sebanyak 30 jambu air. Nah, berapa jumlah jambu yang mereka petik? Oke ya, sama seperti kata Ibu Indah tadi. Kita menjumlahkannya ya. Kita menjumlahkannya di sini kita sama-sama kita menjumlahkan puluhan sama dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kemarin kita sudah sempat membahasnya ya. Yang mana puluhan Ibu Indah, yang mana satuan Ibu Indah ya. Kalau puluhan ya antara bilangan 2 dan 0 di sini yang menyatakan puluhan itu adalah 2 ya, sedangkan 0 ini menyatakan satuan ya. Nah, kalau 3 ini sama ya. 3 ini puluhan dan 0 ini menyatakan satuan. Nah, cara mengerjakannya kita sama-sama menjumlahkan yang puluhan ya. Berarti yang mana yang puluhan di antara bilangan ini? 2 dan 3 ya. Karena 2 ini puluhan, 3 ini juga puluhan. Kita sama-sama menjumlahkannya. Mari kita menjumlahkan. 2 ditambah 3 ya, ditambahnya anak-anak ya. 2 ditambah 3 berapa anak-anak? 5 ya. 2 di mulut, 3 di jari. Setelah 2 itu 3, 4, 5 ya. Berarti 2 ditambah 3 itu hasilnya adalah 5 ya. Lalu setelah 5 kita taruh di mana Ibu Indah? Taruh di depan karena ini menyatakan puluhan ya. Kalau puluhan itu di depan ya. Kalau satuan itu di belakangnya ya, di belakang setelah puluhan. Nah, lalu setelah puluhan kita menjumlahkan yang satuan ya. Yang satuannya yang mana Ibu Indah? Yang 0 ini ya. Yang 0 ini menyatakan satuan. Kita tambahkan 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0 ya anak-anak ya. 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0 ya. Sama-sama 0. Taruhnya di mana Ibu Indah? Taruhnya di samping 5 ya, karena menyatakan satuan 0 ini. Jadi 20 ditambah 30 itu hasilnya adalah 50 ya. Oke. Selanjutnya di sini sudah ada nih 10 ditambah 20. 10 ditambah 20 berapa anak-anak? Coba kita sama-sama ya. 1 ditambah 1 berapa? 1 ditambah 1 itu adalah 2 ya. Kita mengerjakan yang satuan terlebih dahulu ya. 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2 ya. Kita taruh di sini ya. Lalu selanjutnya setelah puluhan kita kan mengerjakan puluhan dulu ya. Tadi hasilnya adalah 2. Sekarang satuannya 0 ditambah 0 berapa anak-anak? 0 tambah 0 itu hasilnya adalah 0 ya. Tetap 0 kalau 0 tambah 0. Oke. Selanjutnya kita mengerjakan sama-sama ya.
kita mengerjakan yang puluhan terlebih dahulu. Yang mana puluhannya di antara 20 ditambah 10. Di sini adalah yang puluhannya itu adalah 2 dan yang satunya puluhannya di sini adalah 1. Berarti kita mengerjakan puluhannya dulu. 2 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2 di mulut, 1 di jari ya. Setelah 2 itu 3 ya. Berarti di sini adalah 3. Lalu selanjutnya yang satuannya 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0 ya. Kalau 0 tambah 0 itu hasilnya tetap 0. Oke, selanjutnya 1 ya, puluhan di sini ada puluhan 10 ditambah 30. Nah, puluhannya ini yang mana Ibu Indah? Yang 1 dan yang 3 ya. 1 dan 3 ini menyatakan puluhan. 1 ditambah 3 itu hasilnya adalah 4 ya. Coba kita hitung bersama-sama. 1 di mulut, 3 di jari. Setelah 1 itu 2, 3, 4 ya. Jadi 4 ya. 1 ditambah 3 itu hasilnya adalah 4. Lalu selanjutnya 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah tetap 0 ya. Selanjutnya di sini ada 20 ditambah 20. Nah, berarti yang mana yang puluhannya anak-anak? Yang 2 ya, dan satunya itu juga 2 ya. Berarti 2 ditambah 2 itu hasilnya berapa anak-anak? 2 di mulut, 2 di jari. Setelah 2 itu 3, 4. Berarti 2 ditambah 2 itu hasilnya adalah 4 ya. 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0 ya. Berarti 20 ditambah 20 hasilnya adalah 40 ya. Lalu selanjutnya 30 ditambah 20. Nah, kita mengerjakan terlebih dahulu itu puluhan. Yang mana puluhannya? Yang 3 ya, dan yang 2 ya. 3 dan 2 ini menyatakan puluhan. Baiklah, 3 ya ditambah 2 itu hasilnya berapa anak-anak? 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah 5 ya. 3 di mulut, 2 di jari. Setelah 3 itu 4, 5 ya. 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0 ya. Jadi 30 ditambah 20 itu hasilnya adalah 50 ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke pelajaran yang ini ya. Nomor 2, menjumlah dua bilangan tanpa teknik menyimpan. Nah, berarti kita menjumlah itu tanpa teknik menyimpan. Di sini ada cerita, Nida memiliki 23 anggur. Iwan memiliki 5 anggur. Berapa jumlah anggur mereka? Berarti di sini Nida ini memiliki 23 anggur dan Iwan memiliki 5 anggur. Jadi jumlah anggur mereka itu adalah 23 di mulut, 5 di jari. Setelah 23, 24, 25, 26, 27, 28 ya. Berarti 23 ditambah 5 itu hasilnya adalah 28 ya. Oke, nah di sini sudah ada menjumlah dua bilangan dengan cara bersusun panjang. Coba kita simak contohnya. Di sini ada yang A ya, 17 ditambah 2 ya, 17 ditambah 2 ya. Coba ada 2 soal situ anak-anak ya. Yang pertama 17 ditambah 2 dan yang B-nya itu 32 ditambah 16. Nah, di sini coba 17 ditambah 2 ya. 17 berarti kita pecahkan terlebih dahulu ya antara puluhan dan satuan ya. Puluhan dan satuan seperti pelajaran sebelumnya ya, di pelajaran yang ini ya. Sudah kita ya mempelajarinya. Puluhan dari 17 itu adalah berapa anak-anak? Satunya ini adalah puluhan. Kalau puluhan di sini kita tulis 1
puluhan. Kalau 1 puluhan itu sama dengan 10 ya. Berarti kita tulis 10 ditambah satuannya berapa di sini? Satuannya ini adalah 7 ya. Berarti 10 ditambah 7. Lalu di sini ada 2. Berarti 2-nya kita taruh ya, kita tulis di bawah sini ya. 2 di sini ini menyatakan puluhan atau satuan anak-anak? Satuan ya, karena hanya satu angka atau satu bilangan. Berarti 2 ini itu menyatakan satuan. Nah, kita tulis ini di bawah 7 ya. 2 ini kita tulis di bawah 7. Kenapa di bawah 7 Bu Indah? Karena 7 dan 2 ini sama-sama menyatakan satuan ya. Jadi kita taruh di satuan. Kalau kalian menaruhnya di bawah 10 berarti 2 ini menyatakan puluhan ya. Kan salah kan anak-anak ya, karena 2 ini menyatakan satuan. Jadi kita tambahkan ya, kita garis lalu 10 ya. Karena di bawah di 10 tidak ada angka, berarti 10-nya ini turun ya, turun. Ditambah 7 ditambah 2 ini sama dengan 9 ya. 7 tambah 2 itu 9. 7 di mulut, 2 di jari. Habis 7, 8, 9 ya. Jadi 9 kita taruh di sini 9. Berarti 10 ditambah 9 itu hasilnya adalah 19 ya. 10 ditambah 9 19. Lanjut selanjutnya. Di sini ada 32 ya. 32 ditambah 16 ya. Soalnya 32 tambah 16 ya. Kita pecahkan terlebih dahulu antara puluhan dan satuan. Nah, puluhan dari angka 32 ini adalah 3 ini menyatakan puluhan. Berarti kalian tulis di sini ya, 30-an berarti 30 ya. Kalian tulis 30 ditambah nih 2 ini menyatakan satuan, berarti kita tulis 2 di sini ya. Lalu selanjutnya ditambah berapa nih? 16. Nah, satunya ini menyatakan puluhan. Puluhan dari 1 puluhan itu adalah 10 ya. Kalian tulis 10. Ditambah di sini bilangan 6, angka 6 ya. Berarti 6 ini menyatakan satuan. Ditambah 6 ya. Nah, kita tambahkan, kita garis ya, lalu kita tambahkan. Yang dimana dulu Ibu Indah mengerjakannya? Yang mengerjakannya itu dari belakang dulu, dari satuannya dulu ya. Berarti 2 ditambah 6 itu hasilnya adalah 8 ya. 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8 ya. Lalu kita mengerjakan dulu ya. 30 ditambah 10, atau kita bisa dari sini ya, dari belakang dulu. 0 tambah 0 itu hasilnya adalah 0 ya. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Kita turun 0-nya. Setelah itu 3 ditambah 1 itu hasilnya adalah 4. Kita taruh 4-nya sejajar dengan angka bilangan 3 dan 1 ya. Karena 3 tambah 1 itu hasilnya adalah 4. Berarti 40 ditambah 8 itu hasilnya adalah 48 ya. Jadi 48 ya hasilnya. Oke. Selanjutnya di sini ada soal anak-anak ya. 15 ditambah 3 ya. Jadi kita pecahkan dulu ya. 15 ya ditambah 3. Nah, kita lihat 1 di sini ini menyatakan puluhan. Nah, puluhan dari 1 puluhan itu adalah 10. Kita tulis di sini 10 ya. Nah, 5-nya ini satuan, berarti kita menulisnya di sini adalah 5 ya. Selanjutnya 3. Nah, 3 ini menyatakan satuan atau puluhan anak-anak? Satuan. Berarti 3 ini adalah satuan ya. Kita tulis di sini 3. 3-nya nulis di mana Ibu Indah? Sama-sama nulis di bawah 5 ya, bilangan 5, karena 5 dan 3 itu menyatakan satuan. Nah, kita tambahkan anak-anak. Tambahkannya kata Ibu Indah dari belakang terlebih dahulu ya, dari satuan dulu. 5 ditambah 3 itu hasilnya adalah 8
8 ya. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. 5 di mulut, 3 di jari. Setelah 5, 6, 7, 8. Berarti 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. 10 ya, karena di bawah 10 tidak ada bilangan atau angka, berarti 10-nya tuh turun ya. Berarti kita tulis di sini 10 turun ya. Nah, jadi 10 ditambah 8. 10 tambah 8 itu hasilnya adalah 18 ya. Oke ya, 10 di mulut, 8 di jari. Setelah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 10 ditambah 8 itu hasilnya adalah 18 ya. Nah, mungkin sekian anak-anak ya penjelasan dari Ibu Indah ya. Untuk tugas kalian hari ini ya ada di halaman 84 yang ini ya, dari 40 ditambah 10 sampai ke dengan 10 tambah 80 ini latihan ya. Latihan 40 ditambah 10, 50 tambah 20, 60 tambah 30, 70 tambah 10, 10 tambah 80 itu adalah latihan soal. Lalu selanjutnya ada di halaman 85 yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Jadi soal kita adalah 10 ya. Jadi yang ini dari nomor 2, 3, 4, 5, 6. Mengerjakannya di mana Ibu Indah? Mengerjakannya di buku latihan matematika. Jadi kalian menyalin soalnya, lalu kalian jawab di buku latihan matematika. Yang mana Ibu Indah buku latihan matematika? Buku latihannya itu adalah buku kecil ya, buku tulisnya ya. Jadi kalian menulisnya di buku latihan matematika. Oke. Nah, dan Ibu Indah sedikit informasi anak-anak ya. Bagi tulisannya ya, bagi yang menuliskan itu orang tua atau kakaknya itu mohon maaf ya, tidak Ibu Indah terima ya, atau akan Ibu Indah lihat dulu seminggu atau 2 minggu, seminggu ya, seminggu itu apakah masih ada perubahan tulisannya atau masih dituliskan anaknya, itu nanti akan Ibu Indah tegur ya anak-anak ya. Karena kan sebagai latihan untuk anak-anak ya, latihan menulis anak-anak ya. Kalau bundanya atau mamanya yang menulis atau kakaknya yang menulis, jadi anaknya itu tidak akan terbiasa untuk menulis ya. Jadi tidak apa-apa lama-lama menulisnya, asalkan memang anaknya yang menuliskan. Oke ya. Nah, sedikit dari informasi dari Ibu Indah ya. Ibu Indah ucapkan terima kasih. Dan Ibu Indah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.